orientasi abad 21. Minggu lalu saya juga sudah pernah menjelaskan ini ya Bapak Ibu ya. Ini adalah kerangka kompetensi abad 21. Jadi Bapak Ibu, ciri dari abad 21 pembelajarannya Bapak Ibu, orientasinya itu ada 3. Ini saya rangkum dari diagram 21st Century Learning ini ya Bapak Ibu ya. Kita arahnya 3 hal ini. Jadi Bapak Ibu harus menguasai 3 hal ini untuk bisa mengidentifikasi apa sih ciri dari pembelajaran abad 21. Yang pertama adalah mengarah kepada 4C ya Bapak Ibu, critical thinking and problem solving, collaboration, communication, creativity. Jadi nanti mungkin di soal bisa ditunjukkan karakteristik-karakteristik dari ini Bapak Ibu, critical thinking, atau yang keluar nanti bisa saja kolaborasi, yang keluar bisa saja tentang komunikasi, bisa juga tentang creativity. Nah, kemudian ciri kedua adalah pembelajaran itu mengintegrasikan IT dengan mengimplementasikan TPEK. Ya, kemarin sudah kita bahas. Cirinya pasti ada penggunaan media digital dalam pembelajaran. Kemudian adanya aktivitas HOTS Bapak Ibu ya. Aktivitas HOTS panas. Yang panas apanya Bapak Ibu? Kemampuan kognitifnya ya, level tingkat tinggi. Nah, critical thinking dan kreatif Bapak Ibu karena masuk ke dalam C4, C5 dan C6. Kemarin saya sudah tampilkan juga ini. Jadi yang akan menciri khaskan pembelajaran abad 21 ketika Bapak Ibu ngajar, aktivitas yang dilakukan oleh siswa adalah aktivitas ini. Siswanya menganalisis, siswanya mengevaluasi, siswanya mengkreasi. Ini Bapak Ibu, C4, C5 itu termasuk critical thinking, ya. Kemudian C6 ini termasuk creativity. Gitu. Jadi Bapak Ibu nanti kalau ada soal yang mengarah kepada HOTS, Bapak Ibu tinggal mengidentifikasi KKO-nya. KKO-nya atau kata kerja operasional yang berawalan me ya. Kata kerja itu aktivitas yang dilakukan oleh siswa kan. Kalau Bapak Ibu menemukan tujuan pembelajarannya siswa mengidentifikasi. Nah, berarti kan ada aktivitas pembelajaran yang mana di situ siswa mengidentifikasi sesuatu. Oh, berarti itu adalah termasuk C4, misalnya seperti itu. Siswa membandingkan misalnya dan lain sebagainya. Ya, Bapak Ibu. Nah, kemudian ada juga tadi keterampilan abad 21 itu ketika C4CS itu ya Bapak Ibu ya, collaboration skills, communication skills, creativity skills, critical thinking skills gitu ya. Itu maksudnya apa sih? Karena bisa saja nanti stimulusnya itu kan soal cerita gitu ya Bapak Ibu. Terus dari soal cerita itu kita harus bisa tahu kata kuncinya apa. Nah, kata kunci kolaborasi Bapak Ibu adalah ada kata-kata bekerja sama biasanya ya, bekerja sama untuk mencapai satu tujuan yang sama. Itu kolaborasi Bapak Ibu. Tetapi ada ciri khas lagi Bapak Ibu di kolaborasi. Kolaborasi itu semua anak dalam satu tim itu punya tanggung jawab masing-masing. Ya, jadi ada pembagian tanggung jawab ketika mencapai tujuan itu. Jadi bukan hanya sekedar berkelompok gitu. Kalau berkelompok itu kan bisa saja yang ngerjain cuma satu. Nah, yang lainnya ini aku padamu begitu kan. Nah, itu belum kolaborasi Bapak Ibu. Kolaborasi itu ketika ada pembagian tugas, ada pembagian tanggung jawab ya untuk mencapai tujuan tertentu ya. Jadi di sini makanya titik tekannya itu adalah bekerja sama dengan teman dalam satu kelompok dan memiliki tanggung jawab yang sama ya. Di sini disebutkannya tanggung jawab yang baik ya Bapak Ibu dalam mencapai tujuan bersama. Itu dari inti dari kolaborasi. Jadi Bapak Ibu kalau nanti menemukan soal cerita yang mengarah kepada kerjasama, adanya pembagian tanggung jawab, itu sudah pasti kolaborasi. Terus komunikasi Bapak Ibu. Komunikasi itu keterampilan siswa untuk memberikan informasi kepada teman-temannya. Nah, tetapi komunikasi itu bisa juga diarahkan bagaimana cara mereka menyajikannya. Ya, misalnya bisa dengan PowerPoint, bisa dengan mind mapping dan lain sebagainya. Jadi tidak hanya membaca, tetapi kemampuan siswa untuk mempresentasikannya itu bagaimana gitu ya Bapak Ibu, yaitu komunikasi. Kemudian adanya timbal balik ya yang diperoleh oleh siswa ketika
siswa presentasi, siswa yang lain itu mengkomentari Bapak Ibu, ya, mengomentari, mengkritisi dan lain sebagainya. Itulah komunikasi itu kan dua arah ya. Kalau cuma mempresentasikan aja itu belum komunikasi. Komunikasi itu ketika ada timbal baliknya, ya. Jadi ada dua arah. Kemudian kreatif Bapak Ibu. Creative thinking itu adalah ketika ada apa ya, hasil inovasi baru yang bermanfaat Bapak Ibu. Sesuai dengan topik atau masalah yang dibahas. Ya, kemudian critical thinking. Nah, Bapak Ibu sebentar, yang kreatif ini adalah termasuk C6. Ya, jadi biasanya membuat, mendesain, apa ya, merangkai dan lain sebagainya. Itu bisa kita sebut, artinya ada kinerja atau produk yang dihasilkan oleh peserta didik Bapak Ibu, ada inovasi yang bermanfaat. Kemudian critical thinking skill, ada kemampuan siswa untuk bisa mengevaluasi beberapa sumber informasi biasanya, mengkritisi, memecahkan masalah, begitu ya. Jadi kalau kritis itu, anak itu sudah banyak informasi dulu Bapak Ibu, kemudian menyaring informasi itu baru membuat suatu keputusan. Itulah kritis Bapak Ibu. Jadi kritis itu tidak langsung menjawab ya, tetapi sudah dianalisis dulu, mana dikategorikan dulu. Oh ini A, oh ini kategorinya benar, oh ini kategori yang salah ya. Oh ini kategori A, kategori B gitu. Makanya kalau di dalam C5 dan C6, C4 dan C5 Bapak Ibu, C4 dan C5 itu kan sudah termasuk critical thinking ya. Nah, di situ cirinya tuh begitu Bapak Ibu. Anak membandingkan, anak memeriksa, anak bisa menilai, anak bisa memilih. Itu ciri-ciri kritis ketika anak bisa memilih, bisa menilai, bisa memeriksa, membandingkan, mengkategorikan gitu ya. Artinya ada pembandingnya. Itu namanya mengarahkan ke siswa untuk berpikir kritis, membanding-bandingkan, memilih, memutuskan, ya, itu berpikir kritis. Jadi berpikir kritis itu C4, C5, kreatif itu C6. Itu Bapak Ibu. Terus nanti bisa keluarnya di IPK seperti ini ya Bapak Ibu ya, di indikator pencapaian kompetensi. Langsung meskipun panjang stimulusnya, kita langsung cari tertuju pada kata kerja operasionalnya. Oh, kata kerja operasionalnya tuh cuma menyebutkan aja. Kalau menyebutkan itu, hanya faktual pengetahuannya Bapak Ibu, ya, faktual. Jadi yang hanya terlihat saja gitu, fakta-fakta. Misalnya siapa presiden Indonesia tahun 2024, nah itu kan faktual. Yang dijawab itu sekali, memang fakta gitu ya, atau misalnya berapa jumlah rukun iman misalnya. Nah itu kan hanya satu kali kerja, kognitif kita gitu ya, hanya mengingat gitu. Kemudian itu termasuk berpikir rendah, memahami juga hanya konseptual. Contohnya siswa bisa menjelaskan, misalnya siswa bisa menjelaskan tahapan haji misalnya. Nah itu konseptual. Prosedural prosedural, misalnya praktek tadi pemulasaran jenazah dan lain sebagainya. Ya Bapak Ibu, ini masih berupa, apa namanya, berpikir tingkat rendah. Mengingat itu berpikir tingkat, memahami berpikir tingkat rendah, menerapkan juga berpikir tingkat rendah. Oke, Bapak Ibu, ini tadi yang keluar ya di soal yang Bapak Ibu kerjakan. Bapak Ibu jawabannya yang mana? Boleh di chat box Bapak Ibu. Oke. Oke, hampir Membandingkan semua dan membuat. menjawab. Hampir semua menjawab. Kita coba ya Bapak Ibu membandingkan. Ini kita simpan dulu. Membandingkan, kenapa kita simpan? Tadi masuk ke mana Bapak Ibu? Di C4 ya. Masuk ke C4, membandingkan, berarti ini berpikir tingkat tinggi atau HOTS. Menyebutkan, nah ini sudah pasti bukan. Berarti yang ada nomor 2-nya kita coret, tinggal C atau D. Ya. Kemudian kita nomor 3. Nomor 3 ini juga hanya menjelaskan. Menjelaskan itu sangat-sangat konseptual ya Bapak Ibu, karena yang dijelaskan itu hanyalah suatu konsep saja. Nah, jadi sudah betul ya Bapak Ibu, jawabannya adalah yang E.
Ya, semoga semuanya betul ya. Tadi ada 771 peserta yang ikut tryout. Kemudian ini juga tadi keluar ya Bapak Ibu. Yang keluar tadi adalah kompetensi kolaborasi Bapak Ibu. Nah, yang mana yang termasuk kolaborasi? Cirinya adalah adanya kerjasama atau pembagian tugas dalam suatu kelompok untuk tujuan bersama. Tadi jawabannya yang mana Bapak Ibu? Oke, langsung betul ya jawabannya yang B. Semua menjawab B. Ya, kenapa bukan A? Kalau A ini apa Bapak Ibu? Communication. Nah, communication. Kalau C, nah C apa ini Bapak Ibu? C ini termasuk apa? Menginterpretasikan data berdasarkan infografis. Menginterpretasikan data tuh misalnya gini, ada tabel ya Bapak Ibu, ada tabel, terus siswa itu menjelaskan apa sih maksud dari tabel itu. Misalnya tabel itu ada tahun ke tahun gitu ya, dari tahun 2001, 2002, 2003, 2004. Nah, apa sih maksud dari yang disampaikan dalam tabel itu gitu. Oh, ternyata ada peningkatan jumlah peserta yang ingin mengikuti ibadah haji misalnya seperti itu. Ya, itu keluar interpretasi data itu keluar dari pemikiran siswa setelah dia menganalisis tabel yang disajikan oleh guru gitu ya. Itu berarti termasuk C berapa Bapak Ibu menginterpretasi? Menginterpretasi itu ada aktivitas siswa untuk membandingkan, mengkategorikan. Ini termasuk C4 ya Bapak Ibu ya, C4 dan C5. Ini termasuk dalam berpikir kritis, menginterpretasikan data. Oke, itu ya. Terus ini Bapak Ibu yang E, menyusun hasil percobaan dalam suatu grafik misalnya. Nah, ini termasuk C6. Kenapa Bapak Ibu? Karena grafiknya itu nanti beragam kreatif yang dibuat oleh siswa ya. Ini juga ada hasil menyusun hasil percobaan. Oke, ini berarti berpikir kreatif. Kalau ini adalah berpikir kritis. Kalau ini adalah apa tadi Bapak Ibu komunikasi ya, yang A, yang B itu adalah kolaborasi. Yang keluar kebetulan yang kolaborasi. Oke, selanjutnya ini ada contoh lagi Bapak Ibu. Meskipun panjang seperti ini ya Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu perlu menyebutkan langsung saja ya berfokus pada KKO-nya. Nah, kira-kira yang mana Bapak Ibu? Menyebutkan C1 ya. Menyebutkan lagi ini C1 lagi, menghafal apalagi sangat C1, menjelaskan itu C2. Maka jawabannya adalah yang B, mengidentifikasi makna. Nah, ini sudah termasuk dari C4. Jadi jawabannya yang B. Gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjut. Kisi-kisi nomor 82. Ini adalah tentang profil pelajar Pancasila Bapak Ibu. Tetapi yang ditanyakan adalah prinsipnya. Prinsip pembelajaran dengan P5 ya Bapak Ibu. Ini contoh soalnya yang mencerminkan prinsip kontekstual itu seperti apa? Bapak Ibu, mana yang termasuk cermin dari prinsip kontekstual? Kira-kira yang mana Bapak Ibu? Wah, beragam nih jawabannya. Ada yang A, ada yang C, ada yang E. Waduh, menarik ini untuk dibahas berarti ya Bapak Ibu ya. Oke, karena jawabannya masih beragam, saya hide dulu jawabannya sebentar. Sebentar. Gimana biar bisa stop share? Oke. Kita ke materi dulu kalau gitu. Karena jawabannya masih ada yang A, ada yang E, berarti beda-beda ya Bapak Ibu ya. Nah, ketika mau Bapak Ibu memahami prinsip, kita seperti tadi Bapak Ibu ya, kita pahami dulu kata kuncinya dari setiap atau karakteristiknya ya dari setiap prinsip itu.
Jadi jangan menghafal tetapi memahami Bapak Ibu ya, beda menghafal sama memahami. Memahami itu paham karakteristik dan kata kunci. Kalau hafal itu ya hafal ini satu narasinya gitu ya. Sebenarnya tidak perlu hafal narasinya ya. Konstruktif Bapak Ibu. Konstruktif itu dari kata konstruk. Konstruk itu artinya membangun pengetahuan mandiri ya. Bapak Ibu berarti siswa itu bisa mengkonstruk ya, ketika ada banyak sumber belajar, begitu Bapak Ibu, yang mereka terima. Biasanya misal guru tidak hanya menggunakan, buku, tapi bisa menyajikan video. Terus siswa juga berdiskusi kelompok. Nah, dari hasil diskusi kan mereka akan menerima ide-ide ya Bapak Ibu ya. Nah, ide-ide itu akan menumpuk Bapak Ibu ya di pemikiran siswa, akhirnya siswa bisa mengkonstruk pengetahuannya gitu. Kemudian menyimpulkan, oh berarti yang paling tepat pemecahan masalah ini adalah gitu. Konstruktif juga itu cirinya guru itu belum menjelaskan materinya dulu, itu Bapak Ibu. Inti materinya itu belum dijelaskan oleh guru, tetapi siswa itu mencari dulu informasi-informasi dari internet, dari video, dari buku, mungkin dari perpustakaan, mungkin siswa diarahkan untuk observasi gitu. Jadi dikonstruk dulu, ditempel dulu banyak informasi-informasinya, baru nanti diluruskan. Baru nanti dijelaskan oleh gurunya. Nah, konstruktif ini Bapak Ibu ciri dari pembelajaran di kurikulum merdeka. Dengan Bapak Ibu memperbanyak sumber belajar, itu siswa akan menumpuk ya pengetahuan-pengetahuannya gitu ya secara konstruktif, baru nanti luruskan ya oleh guru gitu. Nah, mereka tidak bisa konstruktif kalau cuma pakai buku teks ketika belajar. Konstruktif itu memang siswa harus aktif, minds on, hands on, hearts on. Siswa harus banyak berdiskusi, siswa harus banyak mencari materi gitu Bapak Ibu. Nah, sekarang kooperatif. Nah, ini mah sudah gampang ya. Kooperatif itu cirinya ada kerjasama. Kerjasama dengan temannya Bapak Ibu. Ya, misalnya kerjasama membuat poster, kerjasama untuk mengerjakan LKPD atau pemecahan masalah tertentu atau studi kasus gitu ya. Jadi itu kooperatif. Jadi kata kunci kooperatif itu adalah kerjasama. Nah, kata kunci konstruktif ya itu adalah mencari biasanya Bapak Ibu. Kata konstruktif itu biasanya mencari atau berinteraksi gitu ya. Intinya ada proses membangun pengetahuan. Misalnya siswa mencari informasi dari internet gitu, atau siswa berdiskusi dengan temannya, berdiskusi ya Bapak Ibu bukan bekerja sama ya, beda loh. Kalau berdiskusi itu ada materi yang mereka diskusikan atau debatkan gitu ya, itu Bapak Ibu. Itu konstruktif. Tapi kalau kooperatif itu ada pekerjaan yang mereka selesaikan bersama-sama. Nah, kontekstual sekarang Bapak Ibu yang tadi ditanyakan. Konteks itu artinya nyata ada di lingkungan terdekat siswa. Itu kontekstual Bapak Ibu. Jadi pembelajaran itu dihubungkan dengan situasi nyata yang mereka pernah alami atau yang dekat dengan siswa ada di lingkungannya, itu. Misalnya kita mau membahas tentang musyawarah. Nah, kemudian kita arahkan apa sih contoh dari musyawarah yang ada di lingkungan sekitar siswa, yang ada di rumah, yang ada di masyarakat gitu ya, itu kontekstual. Jadi kontekstual itu menghubungkan materi ya dengan pengalaman nyata siswa yang ada di lingkungan sekitarnya gitu ya. Tujuannya adalah agar itu bisa diimplementasikan Bapak Ibu, agar siswanya materi yang dipelajari itu ya yang memang situasi kondisi siswa yang dihadapi ketika mereka menjadi masyarakat. Nah, itu namanya kontekstual. Jadi yang dipelajari dengan apa yang mereka praktekkan di masyarakat itu sama gitu. Jadi yang dipelajari di sekolah adalah apa saja yang ada di lingkungannya, lingkungan anak, sekitar anak gitu. Makanya belajar itu, maksimalkan sekontekstual mungkin, gitu Bapak Ibu.
Nah, kalau di Indonesia kontekstual itu kan beragam karena daerah negara kita itu, beragam ya, beragam kondisi gitu. Kondisi di kota dengan kondisi di desa itu pasti berbeda. Musyawarah yang ada di kota dengan musyawarah yang ada di desa, bentuk contoh-contohnya itu pasti berbeda. Nah, itu bisa disebut kontekstual karena disesuaikan dengan kondisi lingkungan sekitar siswa. Itu ya Bapak Ibu. Sekarang kritis, ya. Kritis ya tadi ya Bapak Ibu ya, bisa mengembangkan kemampuannya untuk menganalisis, menginterpretasi data, dan lain sebagainya. C4, C5 itu artinya kritis Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu pokoknya kalau mendengar kata kritis itu ingat C4, C5. Ya, menganalisis, mengkritisi, menilai, memilah, memilih, membandingkan, mengkategorikan itu kritis. Nah, P5 itu prinsipnya kan 4 ini ya Bapak Ibu. Nanti keluarnya itu pasti studi kasus Bapak Ibu. Keluarnya ya ada stimulusnya gitu kan ya. Nah, di sini mana Bapak Ibu? Jadi mana nih yang termasuk kontekstual? Yang mana kira-kira Bapak Ibu ada kata kunci? Di opsional ini ada kata kunci yang sangat jelas menggambarkan kontekstual tadi. Oke, saya lihat chatbox lagi. Oke. Kan kalau sudah diberikan pendalaman materi gitu ya, langsung jadi sama sekarang ya jawabannya. Tadi masih beda-beda, ada yang A, ada yang C, ada yang E gitu ya. Sekarang setelah didalami materinya ternyata ciri dari kontekstual adalah adanya kasus nyata, Bapak Ibu. Ya, kasus nyata di lingkungan sekitar siswa yang diangkat di dalam pembelajaran. Nah, itulah kontekstual. Mempelajari apa yang ada di lingkungan terdekat siswa, Bapak Ibu. Makanya tadi bilang, bisa di kota sama di desa berbeda, Bapak Ibu, dalam hal apapun. Misalnya ya kalau di Indonesia, bahkan di masing-masing daerah itu bisa saja berbeda. Itulah kontekstual, itulah P5 ya Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu kan pasti bisa mencermati ya ketika di sekolah Bapak Ibu pasti berbeda-beda bagaimana penerapan P5-nya sesuai dengan karakteristik lingkungan sekitar. Itulah kontekstual. Sekarang Bapak Ibu, nomor 83 sampai 85 itu tentang generasi Z dan generasi alfa. Nah, generasi Z alfa ini keluar ada di 3 soal Bapak Ibu, jadi harus hati-hati ya. Bapak Ibu sekarang yang mana? Apakah yang Z? Ya, oke Bapak Ibu. Yang Z itu Bapak Ibu yang lahir di 95 sampai 2010 ya. Alfa itu yang lahir di setelah tahun 2010. Nah, 95 sampai 10 ini adalah siswa, SMA mungkin ya? Atau SMA masuk yang mana Bapak Ibu? 2010? 2010 itu SD mungkin ya? Mungkin SD atau MI gitu ya. Nah, artinya kenapa yang keluar itu generasi ini Bapak Ibu, karena ini generasi anak sekolah. Anak sekolah kita SD, SMP, SMA itu ada di 2 generasi. Anak MI itu berada di alfa ya, dan MTS ya, SMA itu kemungkinan besar banyak di, generasi Z. Nah, tentunya ini berbeda ya Bapak Ibu karakteristiknya. Jadi kalau generasi Z itu memang sangat akrab dengan teknologi ya, tapi mereka sebenarnya kan transisi dari era analog ke era digital, gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, anak Gen Z itu sebenarnya lebih menyenangi kegiatan yang sifatnya itu berkelompok dan ingin terhubung dengan teman sejawatnya. Jadi anak Gen Z apalagi anak SMA memang lebih cenderung bisa kita arahkan untuk banyak berdiskusi ya dengan temannya, berkelompok bekerja sama dalam pembelajaran Bapak Ibu. Jadi di sini lebih banyak untuk saling berkolaborasi dalam menyelesaikan tugas yang diberikan. Caranya karena kita memasuki dunia digital, maka di Gen Z ini dalam pembelajaran berkelompok, berkolaborasi, manfaatkanlah teknologi digital itu Bapak Ibu untuk generasi Z ini. Jadi anak-anak SMA bisa membuat mind mapping dari Canva bersama, bisa membuat PPT bersama, ya bisa membuat laporan bersama dan lain sebagainya. Beda dengan generasi alfa.
generasi alfa itu inginnya instan karena mereka itu lahir sudah langsung melihat kamera gitu ya. Ya orang tuanya pertama, anaknya lahir kan anaknya langsung melihat kamera ya, langsung dibikin status ya. Jadi anak gen alfa ini memang sudah hidupnya itu sudah dengan, penuh dengan digital gitu. Jadi ketika mereka menginginkannya adalah hal-hal instan, bisa menggunakan AI, bisa menggunakan beragam kecanggihan bahkan harusnya di SDMI itu sudah full menggunakan, apa namanya, laptop gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi terbiasa siswa itu mencari informasi itu dari internet gitu ya Bapak Ibu ya dan lain sebagainya, menggunakan gawainya. Nah, tadi ini yang keluar ini bukan Bapak Ibu? Ya mungkin Bapak Ibu lupa-lupa ingat ya? Yang mana Bapak Ibu jawabannya? Saya sambil cari deh tadi soalnya, sebentar. Saya izin unmute ya, Bapak Ibu boleh ya sambil kita berdiskusi. Nah, silahkan. Bu, nggak kelihatan, Bu. Itu kayaknya di Zoom, Bu. Jadi soalnya nggak kelihatan. Soalnya Ya, Bu. terpotong. Oh, soalnya terpotong. Sebentar, Bapak Ibu. Soalnya hanya separuh, Bu. Nah, Hmm. apa namanya dah? Jumbo itu terlalu dekat. Terlalu besar drumnya, Bu. Oke, bisa ya, bisa. Ya. Oke, Bu. Oke. Gen Z dan Alpha dikenal memiliki ciri khas seperti terbiasa dengan penggunaan gawai, mampu melakukan multitasking, sering berkomunikasi secara luas melalui media online, dan membuka pikiran, menyukai hal-hal praktis, dan berpikir kritis. Karakteristik ini menunjukkan adanya perbedaan signifikan dalam cara berpikir, bersikap, berperilaku dibandingkan dengan guru. Ya, karena gurunya milenial ya, Bapak Ibu ya. Untuk menghadapi tantangan ini, guru sebaiknya seperti apa, Bapak Ibu? Meningkatkan kemampuan digital. Meningkatkan kemampuan digital agar dapat memanfaatkan data besar. Data pembelajarannya efektif. Bu. Nah, oke. Yang A ya, Bapak Ibu ya. Oke, baik. Kenapa bukan yang B? Karena ini metodenya aja ya, metode pembelajaran yang kreatif, kan belum tentu menggunakan digital. Literasi digital itu bukan untuk gurunya sebenarnya, tapi siswanya ya Bapak Ibu, siswanya. Kemudian prinsip-prinsip pedagogik ini juga untuk guru, tetapi kan belum tentu impact ya, kalau cuma pedagogik aja. Nah, kalau ini hanya komunikasinya, proses komunikasi. Mulai bising. Ya, oke. Saya mute lagi kalau bising. Oke, Bapak Ibu. Ini yang mana jawabannya? Oke. Mengajar Gen Z yang terbiasa menggunakan teknologi dan lebih suka belajar melalui platform digital. Bagaimana cara terbaik Anda agar tidak mengurangi penurunan interaksi? Nah, harusnya kan Gen Z itu banyak bekerja kelompok ya, Bapak Ibu ya. Bekerja kelompok tapi harus disertai juga dengan penggunaan teknologi digital seperti yang tadi saya bilang ya, anak-anak. Nah, itu berarti yang mana Bapak Ibu? Pembelajaran tatap muka. Pembelajaran tatap muka dengan aktivitas sumber belajar digital dan diskusi kelompok. Ya, gambarannya gini Bapak Ibu, anak-anak dikasih studi kasus, terus nanti mereka berkelompok mencari jawabannya itu, mereka boleh searching di internet, misal satu kelompok satu laptop, gitu ya, satu kelompok satu laptop nanti bisa digunakan untuk mencari informasi, gitu. Nah itu contoh dari ketika kita mengajar siswa dari generasi Gen Z, gitu. Oke, kemudian ini. Karakteristik guru abad 21. Oke. Anak itu diminta untuk membuat video pendek, kemudian diupload di
YouTube gitu ya. Kemudian diupload di platform YouTube. Oke. Bu, B, jawabannya B. Nah, Bapak Ibu. B, mampu mengembangkan creative thinking dan kolaborasi siswa dengan teknologi digital. Oke, sebentar. Ini harus hati-hati Bapak Ibu. Kita intinya siswa itu membuat video pendek dengan berkelompok, kemudian video pendek ya, video pendek. Oke, ya. Kira yang mana? Kalau critical thinking itu tidak ya, Bapak Ibu. Critical thinking ya. Sebentar. Kalau critical thinking itu berarti harus ada kasus yang dipecahkan oleh siswa biasanya gitu Bapak Ibu. Siswa bisa mengkritisi kasus atau berita atau masalah gitu ya. Biasanya makanya critical thinking itu ada problem based learning-nya. Ya, ada Jawabannya D. kalau ini juga bukan. D, Bu. jawabannya Bu. Kalau ini holistik juga Isinya bukan. saya B. Nah, antara B dan D. B ya Bu. Nah, B. yang D, Bapak Ibu perlu hati-hati. Ada di depan kelas. Ya. Yang B jawabannya Bu. Ya, sedangkan di sini adalah diunggah ya di platform YouTube Bapak Ibu ya. Di sini video pendek Bapak Ibu. Video pendek itu lebih ke arah siswa biar kreatif. Ya kan, kreatif dalam membuat video pendek dan berkolaborasi dengan siswa. Jawabannya yang B. Hati-hati ya Bapak Ibu ya, ketika karena di sini ada kata membuat video. Ketika membuat itu ini kan untuk kreatif ya Bapak Ibu ya, membuat itu C6. Itu C6. Oke, lanjut ya. Nomor 86, disajikan data tentang karakteristik guru abad 21 lagi nih. Banyak Bapak Ibu memang, tinggal Bapak Ibu. Izin Bu. Iya. Ya, ini yang mana Bapak Ibu? Oh, apa ini sama tadi ya? Oh, sama ya. Sama. Nomor 87. 87 ini tentang perkembangan fisik. Perkembangan fisik anak-anak Bapak Ibu untuk usia MA. Ini pada masa apa Bapak Ibu? B, Bu. B. Karakteristik perkembangan fisik pada masa remaja. Masa remaja ya, karena masa sekolah Bapak Ibu. Oke, 88 pendekat saintifik. Nah, sebentar Bapak Ibu. Saya ada materinya. Oke, sebelum ke materi deh Bapak Ibu, ini jawabannya apa dulu tadi? Yang pendekatan saintifik. Ada tahap mengkomunikasikan. Yang C, Bu. C. Menyampaikan hasil. Menyampaikan hasil. Kalau pendekatan saintifik apa aja Bapak Ibu? Ingat tidak? Pasti ingat ya. Apa saja pendekatan saintifik di kurikulum 2013 Bapak Ibu waktu itu? Fakta gitu Bang. Nah, ada 5 ya Bapak Ibu. Silahkan mencari dulu. Mengamati, menanya, mengkomunikasikan. Komunikasikan yang terakhir. Ada 5 hal. Mengasosiasikan. Ya. Mungkin ada yang bisa menjawab Bapak Ibu? Pendekatan saintifik itu apa saja? Mengamati, menanya, mengasosiasi, mengkomunikasi, dan mengevaluasi. Mengamati, menanya, mengumpul informasi. Saya carikan gambarnya ya, biar ingat. Sebentar. Mengamati, menanya, mengumpulkan data, mengkomunikasikan. Nah. Oke. Aduh, nggak bisa di. Mengamati dulu ya, mengamati, menanya. Kok saya nggak bisa screenshot? Oke. Nah, ini Bapak Ibu ya. Belum terlihat ya. Bentar. Oke. Ini pendekatan saintifik ya Bapak Ibu.
Pendekatan mengamati, menanya, ya, mengumpulkan data, saintifik, menghimpun, komunikasi. mengumpulkan, saintifik. mengumpulkan. Bentar. Oke. Kok tertutup ya? Nah, mungkin gini aja. Tambah slide, Bu. Nah, oke. Bapak Ibu di sini pendekatan saintifik Bapak Ibu kenal dulu ketika kurikulum 2013 ya. Memang pendekatannya kita menggunakan pendekatan saintifik. Nah, yang keluar itu nanti pasti bukan hanya sekedar pendekatan saintifik adalah gitu kan, nggak mungkin ya Bapak Ibu ya. Yang keluar itu adalah tentang karakteristiknya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu perlu memahami ini ya bagian-bagian dari pendekatan saintifik ini. Pendekatan saintifik itu di sini ada 5 komponennya ya Bapak Ibu: mengamati, menanya, menalar, mencoba, dan membentuk jejaring atau networking atau mengkomunikasikan. Nah, sama Yaitu seperti itu ya. Ini faedah. membentuk jejaring itu ada juga yang mengatakan mengkomunikasikan ya Bapak Ibu ya. Pertama observe Bapak Ibu atau mengamati. Ya, mengamati itu bukan gurunya yang mengamati anak, tetapi anak itu memanfaatkan ya kemampuan panca inderanya untuk mengamati suatu objek ya. Mengamati suatu objek dengan panca inderanya. Contohnya menonton video ya yang ditayangkan oleh guru. Itu sudah termasuk observasi. Atau mengamati lingkungan sekitar sekolah. Itu juga sudah termasuk mengamati. Atau mengamati apa yang informasi yang Bapak Ibu sajikan di gambar. Ya, intinya penggunaan panca indera siswa ya mengidentifikasi objek. Jadi ada objek yang diamati oleh siswa, itu namanya mengamati Bapak Ibu ya. Jadi titik penting dari mengamati itu ada objek yang bisa dilihat atau didengar oleh siswa melalui penginderaan Bapak Ibu. Oke, bahkan boleh juga Bapak Ibu siswa itu di objek itu bisa dipegang oleh siswa gitu ya. Oke, kemudian selanjutnya menanya. Nah, menanya itu bukan gurunya yang mengajukan pertanyaan, tetapi siswanya yang mengajukan pertanyaan. Jadi, menanya di sini adalah guru memberikan pemantik Bapak Ibu. Tugas Bapak Ibu dan kita adalah memberikan pemantik aja sampai ada yang mau bertanya, sampai ada siswa yang bertanya gitu. Atau Bapak Ibu bisa arahkan, ada yang mau bertanya sampai sini gitu misalnya. Ya, itu adalah untuk bisa meningkatkan kemampuan siswa untuk bertanya atau menanya dalam pendekatan saintifik. Jadi, yang menanya di sini bukan gurunya, tetapi siswanya sebagai subjek belajar karena kan student center. Jadi siswanya yang harus bertanya, itu ya. Gurunya memantik agar muncul pertanyaan dari siswa. Kemudian mengumpulkan data. Nah, mengumpulkan data ini adalah banyak ya dari berbagai macam sumber informasi. Kemudian menalar Bapak Ibu, menalar itu dari berbagai informasi yang siswa dapat, kemudian siswa itu bisa mengidentifikasinya Bapak Ibu. Menalar itu termasuk C4 ya, termasuk berpikir kritis. Ya, misalnya siswa bisa mengolah dari banyaknya data, misal pakai grafik. Kemudian grafik itu siswa bisa membaca, bisa menyimpulkan apa sih maksud dari grafik itu. Atau bisa juga membandingkan data, ya. Atau membandingkan informasi. Ya, tadi kan udah dapat informasi tuh. Jadi kesimpulan dari informasi A itu apa? Kesimpulan dari informasi B itu apa? Kesimpulan dari informasi C itu apa? Itu namanya menalar. Jadi proses aktivitas siswa gitu ya untuk bisa membuat intisari gitu ya dari informasi-informasi tersebut. Benang merah. Jadi siswa tuh mencari benang merahnya itu apa sih dari beragam informasi itu. Nah, itu menalar Bapak Ibu. Itu termasuk berpikir kritis menalar itu. Kemudian mengkomunikasikan. Karena gini Bapak Ibu, mohon maaf. Menalar itu ada yang diolah gitu ya, ada informasi yang diolah oleh siswa, itu namanya menalar. Kemudian mengkomunikasikan.
Mengkomunikasikan itu bagaimana siswa tadi menyampaikan idenya, menyampaikan gagasannya, menyampaikan hasil pekerjaannya di depan teman-temannya, menyampaikan temuannya, gitu ya Bapak Ibu. Mengkomunikasikan intinya ada yang diberitahukan oleh siswa kepada teman-temannya yang lain di kelas. Tuh. Oke, atau tadi juga termasuk communication ya, masuk ke dalam communication skill. Itulah pembelajaran saintifik Bapak Ibu. Jadi tadi yang keluar itu adalah komunikasi ya kalau tidak salah ya. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Mohon maaf ya banyak banget ini, kita sampai di mana tadi? Sebentar. Sampai sinikah Bapak Ibu tadi ya? PA. 88, Bu. Oh, 88 ya, Pak. Maaf. Oh, ya ini ya. Tadi jawabannya yang C. Kebetulan yang keluar mengkomunikasikan Bapak Ibu. Bisa saja besok yang keluar bisa mengamati. Ya, ingat ya, mengamati itu menggunakan panca indera siswa. Ada objeknya yang diamati oleh siswa. Objeknya itu bisa PPT, bisa video, bisa juga objek benda nyatanya langsung gitu ya. Kemudian menalar tadi ya, menalar itu biasanya ada data yang diolah, ada informasi yang diolah oleh siswa, apa bisa infografis yang diolah oleh siswa gitu. Kemudian menanya, ingat yang menanya adalah siswanya. Nah, berarti ini yang B Bapak Ibu. Nah, ini termasuk menanya nih. Ya, menanya. Membaca buku itu termasuk mengamati ya, Bapak Ibu ya. Termasuk mengamati karena mengamati informasi yang ada di buku itu gitu kan. Mengajukan pertanyaan itu menanya, mengamati kegiatan zakat di masjid itu termasuk mengamati. Mengumpulkan data. Nah, mengumpulkan data itu termasuk ada sendiri ya tadi ya Bapak Ibu ya, mengumpulkan data. Oke. Kemudian nomor 89. 89 itu tentang faktor yang melatar belakangi perubahan 2013 menjadi kurikulum merdeka. Kemarin Bapak Ibu jawabannya yang apa ini? Bu. Yang A, Bu. Struktur kurikulumnya mengharuskan guru untuk mengikuti ketentuan KIKD tanpa kebebasan berinovasi. A, Bu, A. Iya. Saya sih A, Bu. Saya Oke. Bu. Oh, ada yang A, Saya ada C, yang E. Bu. Kira-kira apa Bapak Ibu? Sebentar, saya sambil Saya E, Bu. Bu. ya, Kami saya Bu. cari ya Bapak Ibu. Bu. Kan KIKD-nya. Kami B. guru untuk mengikuti ketentuan KI Bu, dan KD, Bu. Sebenarnya kenapa sih Bapak Ibu Kumer itu kurikulum Kurtilas diubah gitu ya menjadi Kumer? Apa sih esensi dari Merdeka Bapak Ibu? Lebih fleksibel, Bu. Nah, itu dia. B, Yang Bu, jawabannya. yang merdekakan siapa Bapak Ibu? Sebenarnya sih kurikulum Merdeka. Mohon maaf Ibu, Yang A, Bu. waktunya sudah selesai. Bebas, Bu. Sudah selesai ya. Iya. Sedikit Oke. B, jawabnya, Bu. Bunden, tambahin lagi aja setengah jam. Tambah lagi, Bu. Tambah lagi. Karena masih ada pembahasan yang kedua. lagi soalnya. Ini jawaban Bu sampai kelar, Bu, sampai 120. Boleh dibagi nggak, Bu? Buat Boleh, Bu. Bagi-bagi, Bu. Ini Bapak Ibu untuk Bu, prinsip dikirim dari linknya. kurikulum Merdeka ya. Jawaban yang tadi aja, Lu. Jawaban Yang tadi, Bu. tadi ini yang kurikulum Jawaban merdeka. tadi apa, Bu? Oh iya. Jangan jawabannya. Sebentar. Terus Bapak Ibu, karakteristiknya dulu. Fokus pada materi yang esensial. Jadinya Bapak Ibu tidak terburu-buru dengan tuntutan ya yang ada pada buku siswa atau buku guru gitu ya. Karena sekarang tujuan pembelajaran itu yang membuat adalah Bapak Ibu sendiri gitu ya, ATP-nya ya. Jadi lebih esensial. Esensial itu Bapak Ibu di sini artinya tidak kaku ya, tidak rigid karena guru sangat fleksibel dalam mengembangkan tujuan pembelajaran. Nah, jadi jawabannya yang mana Bapak Ibu?
A. Struktur A. kurikulum Bu, yang fleksibel. Inovasi. Ini tidak mungkin membatasi kreativitas. Sebenarnya dulu juga sudah ada kreativitas ya yang bisa di B jawabannya, Bu. Ibu. Kurikulum yang tidak fleksibel mengharuskan guru mengikuti KI tanpa kebebasan Nah, A, Bu. B jawabannya. Yang A. B itu. B jawabannya. tadi. Yang Nah, B. B, Bu. B. jawabannya adalah karena tidak ada kebebasan untuk berinovasi. betul. Ya, karena memang esensi dari kurikulum merdeka adalah lebih kepada ini ya Bapak Ibu tadi inovasi gitu ya, inovasi kemudian bagaimana guru bisa sebentar. Bu, ulang lagi, Bu. Yang tadi, Bu, soalnya Bu belum di. Bu, boleh minta PPT-nya nggak, Bu? Ada di YouTube nanti kawan-kawan. Boleh Bapak Ibu. PPT-nya sudah pernah saya share juga ya. Sepertinya sudah Belum, Bu. Belum, Bu. Sepertinya untuk Aceh belum, Bu. Belum, Bu. Belum Yang pernah dari di-share. Batam belum Aceh, dapat, Bu. Bu. Aceh Jadi jawabannya Untuk Aceh belum, Bu, sepertinya. nanti saya share ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu di kurikulum merdeka, nanti Bapak Ibu ini pelajari ya. Besok juga kita sekali lagi kan pendalaman materi ya Bapak Ibu. Di kurikulum merdeka itu ada tentang survei lingkungan dan survei karakter Bapak Ibu. Bapak Ibu perlu memahami apa itu survei lingkungan, apa itu survei karakter. Inti dari survei lingkungan itu sebenarnya kita ingin mengevaluasi dan memetakan aspek mendukung kualitas pembelajaran di sekolah. Ya, jadi lebih kepada kualitas pembelajaran di lingkungan sekolahnya Bapak Ibu. Nah, survei lingkungan ini instrumennya itu yang diakses itu input dan proses belajar mengajar Bapak Ibu ya. Nah, ini nanti bisa dipelajari. Kemudian di sini juga ada survei karakter. Nah, survei karakter itu adalah karakter siswanya ya Bapak Ibu. Oke Bu Enden, mohon maaf sekali ya. Ini terlalu Terima banyak, kasih, mungkin Ibu. nanti bisa dipelajari ya. Silahkan saya kembalikan ke Bu. Iya. Terima kasih, Bu. Terima kasih teman-teman. Tentunya Bapak dan Ibu semuanya sangat kangen, Bu, sama materi yang disampaikan oleh Bu Rizka. Detail, terperinci, pembahasan sekaligus pendalaman materi yang langsung dikaitkan dengan pembahasan soal tersebut. Terima kasih Ibu atas ilmu dan Ya. pembahasan yang disampaikan. Mungkin- Mudah-mudahan kita paham dan kita semua bisa menjawab soal dengan tepat dan benar. Saya bagikan link Google Drive ya Bapak Ibu. Saya buat satu drive, di situ ada modul, ada materi, ada PPT, dan juga link YouTube dari sebenarnya YouTube orang lain Bapak Ibu, tetapi saya pernah mendengarkan YouTube itu ya, dan itu pembahasan materi-materi PPG soal-soalnya itu lumayan komprehensif Bapak Ibu. Ya, saya juga nggak tahu itu, saya tidak kenal dengan orangnya siapa ya, tapi itu bisa untuk pendalaman materi di detik-detik terakhir ini ya Bapak Ibu ya. Saya jadikan satu drive ya Bu Ende, nanti bisa di-share. Terima baik. kasih Bapak Ibu. Terima kasih, Ibu. Kita kembalikan Ibu ke arahannya. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Bu. Bapak dan Ibu semuanya, mohon dapat ditingkatkan kembali literasi digitalnya. Kita akan mendengarkan dan juga pendalaman materi dari materi PAE yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Abdul Gopur, SAG. Pada beliau, kami persilahkan dengan penuh kehormatan. Bapak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi Waalaikumsalam. Suara saya kedengeran? Ya, Bapak terdengar. Saya pakai dua ini laptop dengan HP karena sering ada yang putus. Tadi udah dicoba, sering terlempar. Jadi kalau terlempar satu masih ada. Tidak usah dibuka lagi. Tadi saya sudah buka ya. Lanjut saja. Dengar ya suara saya ya?
Dengar Pak. Dengar Bapak, terdengar. Jelas, jelas Pak, jelas. Dengar Halo, Pak. suara saya dengar? Dengar. Dengar Pak, dengar. Tidak usah dibuka lagi, kita lanjutkan saja. Pendalaman materi, saya yakin bahwa Bapak Ibu sudah dalam materinya. Sudah ngajar dari zaman, nggak tahu zaman kapan ya. Zaman Firaun. Zaman sudah Firaun besi. masih bayi, Pak. Jadi coba lihat ini. Tadi tryout soalnya yang mana? Saya nggak tahu. Ini yang penting ini ya. Yang penting itu Anda lihat apa kisi-kisinya. Kisi-kisinya dimulai dari 20 ya, kalau nggak salah ya. Ini udah dikasihkan kisi-kisinya semua ya? Udah Pak. Ya, artinya 21. Anda bisa lihat ini. 20 kisi-kisinya mendemonstrasikan sikap tanggung jawab pribadi terhadap situasi yang membutuhkan bantuan dalam mendidik. Oh, bukan ya, 21 ya. Satu Bapak di zakat Disajikan kalau tidak narasi salah. penghasilan seorang yang bekerja di sebuah perusahaan BUMN dalam setiap bulan. Mahasiswa dapat menguasai besaran zakat profesi yang dapat dikeluarkan. Ya. Anda pasti akan melihat kalau soalnya multiple choice ya modelnya begini. Ada soal, ada ini ya. Ini yang di blok begini. Ya, yang ini stimulusnya. Kemudian soalnya itu yang di sini keduanya. Ya, ini soalnya. Terus setelah soalnya pilihannya. Nah, selalu begitu kalau soal multiple choice ya. Nah, yang perlu Anda perhatikan di awal ini yang stimulus itu ini mengantar Anda. Jadi ketika Anda baca itu mengantar Anda supaya apa? Kalau dalam ilmu pembelajaran kan ada istilah keluasan ilmu dan kedalaman ilmu ya. Nah, ketika Anda membaca stimulus ini, Anda akan tahu kedalaman ilmu yang akan dijajaki, yang akan diuji itu di sini. Nah, maka Anda sebagai guru sudah terbiasa ketika menyusun tujuan itu ada degree, ada degree. Jadi ada audien, ada behavior, ada condition, satu condition, tindakan, dan ada degree. Nah, degree-nya ini adalah kedalaman ilmu. Nah, kedalaman ilmu itu ada di sini. Ini sedang direkam. Ya. Jadi kedalaman ilmu adanya di sini. Misalnya Pak Ahmad adalah seorang karyawan di sebuah perusahaan BUMN. Setiap bulan ia menerima gaji pokok 8 juta dan tunjangan sebesar 2 juta. Dari penghasilan tersebut, Pak Ahmad harus membayar pajak penghasilan 5%. Iuran BPJS-nya 300.000 per bulan. Pak Ahmad juga memiliki cicilan rumah sebesar 2,5 juta per bulan. Nah, ini stimulus ini Anda pahami kalau di tujuan pembelajaran, ya, tujuan pembelajaran ketika Anda menyusun tujuan pembelajaran itu ini degree-nya. Degree-nya apa? Degree-nya mahasiswa itu kalau mahasiswa ya, mahasiswa itu tahu fakta yang dibutuhkan ini untuk mengetahui degree. Nah, degree-nya ada di sini di soal. Nah, degree-nya ada di soal. Soalnya apa? Zakat profesi itu
2,5% setelah dikurangi pengeluaran. Itu degree-nya. Nah, maka pilihannya, Anda nggak usah baca utuh itu, pilihannya ini yang pas yang mana. Setelah memahami ini, penghasilan 8 juta, ditambah 2 juta, dikurangi 5% dari semuanya itu, kemudian dikurangi 300 ya, dikurangi juga 2,5 juta. Sisanya berapa? 2%-nya itu pilihan ini jawabannya. Nah, itu seperti itu. Begitu juga seterusnya. Anda lihat lagi. Kalau lihat ini pasti kalau Anda lihat di kisi-kisi ya, di indikator ini misalnya yang 22. Diberikan deskripsi contoh pemberian zakat kepada mustahik. Nah, ini apa yang mau dites? Kalau Anda melihat ini, ya indikator ini, kedalaman ilmunya. Kedalaman ilmunya adalah mustahik pengembangan zakat produktif. Nah, maka ketika jadi soal, Anda bisa melihat begini. Ya, bisa seperti ini. Yayasan Amal Insani adalah sebuah lembaga zakat yang berfokus pada, nah, dari yayasan sampai konveksi kecil-kecilan, ini stimulus. Soalnya ini berdasarkan kasus tersebut, pernyataan berikut yang bukan merupakan kriteria distribusi zakat produktif, yang tepat adalah itu di bawahnya. Nah, ini soalnya. Jadi degree-nya apa? Degree-nya adalah analisis zakat produktif. Analisis mustahik zakat produktif. Nah, menganalisis mustahik zakat produktif. Nah, selalu ada itu, ya selalu. Nanti Anda kalau membaca soal multiple choice itu selalu begitu. Lihat sambil stimulusnya, kemudian lihat soalnya. Nah, ketika lihat soal itu kedalaman ilmunya apa? Nah, kedalaman ilmu yang mau dites itu apa? Nah, kalau Anda sudah bisa memegang kunci itu, pasti nanti akan sangat mudah menjawabnya, memilih jawaban. Ya, gitu ya. Coba yang ini dibaca, siapa yang baca? Silakan. Yayasan Amal Insani adalah sebuah lembaga zakat yang berfokus pada pemberdayaan ekonomi masyarakat kurang mampu. Salah satu program unggulan mereka adalah pemberian modal usaha kepada para mustahik yang memiliki keterampilan namun kekurangan modal. Dalam menjalankan programnya, yayasan ini memiliki beberapa kriteria dan tahapan seleksi untuk memastikan bahwa zakat yang disalurkan dapat memberikan manfaat jangka panjang. Setelah melakukan seleksi, Yayasan Amal Insani memberikan modal usaha sebesar 5 juta rupiah kepada Ibu Aminah, seorang janda dengan 2 anak yang memiliki keterampilan menjahit. Ibu Aminah berencana menggunakan modal tersebut untuk membeli mesin jahit dan bahan-bahan untuk memulai usaha konveksi kecil-kecilan. Berdasarkan kasus tersebut, pernyataan berikut yang bukan merupakan kriteria distribusi zakat produktif yang tepat adalah yang A tepat, Pak. Yang C yang nggak tepat. Masa dikasih zakat ada menyetor 10%. Ya, karena sudah dikasih tanda ya. Kalau belum dikasih tanda, pilih itu juga ya. Sudah ada jawaban. Iya sih. Makasih Pak atas ilhamnya Pak. Iya, coba yang nomor 3 diteruskan. Seorang pria dan wanita yang telah dewasa dan memenuhi syarat-syarat pernikahan dalam Islam memutuskan untuk menikah. Mereka berkonsultasi dengan beberapa ulama fikih untuk memahami pandangan hukum Islam mengenai pernikahan. Ulama pertama menyatakan
bahwa pernikahan adalah sunnah muakkad, sangat dianjurkan bagi mereka yang mampu. Ulama kedua berpendapat bahwa pernikahan bisa menjadi wajib jika seseorang khawatir akan terjerumus dalam perbuatan zina. Ulama ketiga menekankan bahwa pernikahan adalah mubah, diperbolehkan dalam kondisi normal, tetapi bisa menjadi makruh jika tidak disukai, jika dikhawatirkan akan menimbulkan masalah. Berdasarkan disiplin di atas, simpulan hukum nikah dalam Islam menurut pandangan para ulama fikih yang paling tepat adalah Jangan dijawab dulu. Ini Pak. kedalaman ilmu yang akan diukur apa? Hukum fikih tentang pernikahan, Pak. Hukum apa? pernikahan. Hukum nikah Hukum menurut pernikahan. ilmu fikih. Hukum nikah. Nah, hukum nikah. Yang akan diukur hukum nikah, apanya yang disuruh? Keadaannya, Pak. Keadaan yang mau menikah. Iya. Masalahnya. Orang yang mau menikah. Bukan. Karena ini simpulan hukum nikah, ini kasusnya, ini berarti bukan itu, tetapi ya, untung sudah di dua device. Saya terlempar yang di laptopnya. Jadi masih bisa nyambung. Ini baru tersambung lagi. Saya share lagi. Nah, ya. Analisis tentang hukum nikah. Jadi kalau nanti usul fikihnya itu tentang apa ini usul fikihnya? Kaidah usul fikihnya, kaidah fikihnya. Al-hukmu ya duru malela. Illatihi. Nah, ini mau mengarah ke sana. Adaman awujudan. Jadi iya, ilmunya itu kedalaman ilmunya akan mengukur itu. Ya. Maka yang penting tahu. Ya, yang penting Anda itu tahu ketika membaca stimulus, membaca soal, Anda sudah bisa mengambil isinya. Nah, ini mengukur apa? Mau mengukur apa? Kalau tadi Bu Rizka menyampaikan kegiatan yang dilakukan oleh siswa, yakni kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa dalam mendalami ilmu, proses pembelajaran itu apa? Menganalisis hukum nikah. Jadi menganalisis hukum nikah, yang dianalisis apa? Sebab musababnya, kaidah yang dipakai apa? Al-hukmu yaduru illatihi. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu itu bisa tahu itu, jawabannya pasti benar. Dan gampang sekali. Ya. Jadi lihat stimulusnya, lihat soalnya, Anda amati betul, ini soal mau ngetes apa? Mau ngetes kedalaman ilmu sedalam apa? Nah, itu begitu caranya ya. Ini saya ada janji hanya sampai jam 3 ya. Tadi aturan saya duluan. Tapi karena beliau nggak bisa masuk jam 2 ya. Saya bisa jam 2, tapi saya tadi udah janji sama mahasiswa untuk masuk jam 3. Jadi nanti saya jam 3 aja. Coba yang keempat. Di bagus video apa yang dicakap? Itu paham. Dalam sebuah komunitas di Kota Ek. Dalam sebuah komunitas di Kota Ek, ya. terdapat seseorang pengusaha bernama Pak Ahmad yang memiliki 3 orang istri. Meskipun dia mengaku dapat berlaku adil dan memenuhi kebutuhan ketiga istrinya, praktik poligami yang ia lakukan menuai kontroversi di kalangan masyarakat. Beberapa pihak mendukung dengan alasan bahwa poligami diperbolehkan dalam Islam. Sementara pihak lain menentang dengan argumentasi bahwa poligami dapat merugikan kaum perempuan.
berdasarkan kasus di atas, pandangan Islam terhadap praktik poligami yang dilakukan oleh Pak Ahmad Islam titik-titik. Ya. Ini ilmunya apa yang mau dites? Ilmu apa? Tes dia Pak, dites. Iya, ilmu apa yang mau dites? Kalau stimulusnya dari dalam sampai perempuan. Soalnya berdasarkan kasus. Nah, sampai ini pandangan Islam terhadap praktik poligami. Ini kira-kira kedalaman ilmu yang mau dites atau dijajaki itu tentang apa? Hukum poligami, Pak. Hukum poligami. Hukumnya Pak. Hukum poligami masih ini. Masih umum itu. Syarat poligami. Kita menjawab. Poligami, syarat-syarat Praktek poligami. Praktek melakukan poligami, Pak. Syarat poligami. Nah, Alasan membolehkan poligami, Pak. Kata kuncinya ini, memiliki 3 orang istri, tetapi kontroversi masih. Ya, Menurut alasan dia itu, Pak. adil. Ya. Menurut dia adil. Di masyarakat kontroversi. Ya. Padahal ini sudah dibilang ada yang membolehkan, sementara ada yang menentang. Ya, hukum Artinya sudah dijelaskan di situ, bukan dites hukumnya di situ. Mau dites apanya Anda itu? Hukum Islam dengan kebudayaan. Pengetahuan Anda akan dites persyaratannya. Persyaratan poligami. Jawabannya C, Pak. Iya. Jadi Jawabannya C. ilmu yang akan dites di sini adalah kebolehan itu ada syaratnya. Syaratnya apa? Nah, itu maka coba dilihat. Jawabannya apa? Ampuh syaratnya. C. Tertentu. Coba dibaca. C jawabannya, Pak. C. Membolehkan dengan syarat tertentu. Membolehkan poligami dengan syarat C, Pak. Memperbolehkan poligami dengan syarat ya, padahal Perbolehkan poligami dengan syarat. Pak. C. Jawabannya apa yang benar? Kalau 5 ini gimana? Mana? Coba di ini aja. Yang pendek-pendek ini soalnya panjang-panjang bener. Coba yang ini. 7. Coba baca yang 7. Siapa yang mau baca? Silakan. Subyanatul aliyah. Iya Bapak. Iya Bapak. Ya, silakan baca. Ya. Dalam dunia bisnis dan perdagangan, fee atau komisi seringkali diberikan sebagai imbalan atas jasa atau layanan tertentu. Para ahli dan ulama fikih memiliki pandangan yang beragam mengenai status hukum memberikan dari menerima fee dalam ajaran Islam. Beberapa ulama berpendapat bahwa fee diperbolehkan selama tidak ada unsur penipuan atau riba dalam transaksi tersebut. Ulama lainnya menekankan bahwa fee harus diberikan secara transparan dan adil, serta tidak boleh merugikan salah satu pihak. Ada juga yang berpendapat bahwa fee yang diberikan dalam konteks yang tidak jelas atau mengandung unsur penipuan adalah haram. Berdasarkan deskripsi di atas, simpulan status hukum memberikan dan menerima fee dalam ajaran Islam menurut berbagai pendapat para ahli ulama, yang paling tepat adalah sebelum menjawab tadi bapak-bapak, ibu-ibu itu mengidentifikasi ini ilmu apa degree-nya yang akan diuji. Nah, kalau sudah menemukan itu, maka jawabannya insya Allah benar. Dan nanti ketika belajar, kalau belum mendapat sini, nanti lihat modulnya lagi.
Modulnya dilihat lagi, terus diulang-ulang begitu. Ya, Hukum fi. coba jawabannya. Hukum Lihat. riba, Pak. Lanjut. Hukum riba. A. Memberikan dan menerima fee selalu diharamkan dalam Islam. Enggak, ada yang tadi ada yang boleh. Fee diperbolehkan dalam Islam selama tidak ada unsur penipuan atau riba. Fee harus selalu diberikan secara rahasia untuk menjaga kerahasiaan transaksi. Enggak juga, karena harus transparan, kan? Iya, iya. Fee hanya diperbolehkan jika diberikan dalam jumlah yang sangat kecil, juga enggak ada manfaatnya. Kalau banyak malah lebih bagus, kan? Iya, asal tidak merugikan tadi. Fee diperbolehkan dalam Islam tanpa syarat apapun, enggak. Banyak syaratnya, kan? Maka yang terpilih adalah B. Diperbolehkan selama tidak ada unsur penipuan atau riba. Unsur ribanya apa? Kalau fee itu biasanya Merugikan. Ada yang bertambah. Nah, kalau fee kan nggak ada modalnya. Kalau fee kan cuma upah saja, kan? Ada. Nah, ada itu kan cuma jasa doang. Jadi Iya. jual beli jasa. Hadiah gitu Pak ya. Tapi jasa yang mana yang diperbolehkan dalam hal ini, itu kan? Ini kita harus tahu persis tadi apanya yang mau diukur itu. Ilmu apa yang mau diukur lah. Ya. Ini sudah 14.54 ya. Ini kira-kira itu. Ada pertanyaan? Ada linknya, Pak. Pak, dikirim nanti, Pak, ya. Kirim. Pak, pertanyaan Pak. Boleh nggak, Pak? Boleh. Halo, assalamualaikum Pak. Zoom saja ya. Kemana dikirimnya, Pak? Nah, nanti minta di itu juga boleh. Saya udah kasih ke Pak Dian. Tolong Bapak kirim Kawan-kawan yang di Pak, ya. luar Aceh kirim laporan kami yang di Aceh. Kirim ke kami. Kawan-kawan yang di luar Aceh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Tolong Bapak kirim ya. Bentar. Sehubungan dengan akan diterbitkannya SK kenaikan gaji berkala. Bu Nengsi, baca apa Bu Nengsi? Oh, iya nggak di-mute, maaf. Bentar. Ini silakan di-download ya, sudah ya. Oh iya, Pak. Gimana kirimnya deh? Di apa? Ya. Gimana, Pak? Dikirim Kemana Pak? Gimana Chat. kirimnya, Pak? Mana kirim linknya, Pak? Di chat. Oh, ada di chat Bapak dan Ibu. Oh, ini Bisa ya. di-download soal tryout yang dikirim oleh Bapak. Telepon. Di ruang chat boleh Anda Silakan, buka ya. Bapak. Soal tryout 1 ya itu ya. Ya, soal tryout. Iya. Bu Tryout satu. Ternyata tryout banyak ya. Sudah berapa kali tryout? 4 kali, Pak. Udah 4 Pak. Lebih. Iya, ternyata dipikir ini satu saya bikinnya satu. Ternyata udah 3 ya. Sudah 4. Kami Oh, yang 8 kali sudah Pak, yang kami resminya 4 8 kali. Ya, susah kalau gitu diganti. Ya, diganti. Apa namanya tryout 4, nggak apa-apa. Iya, Pak. Ya. Makasih, Pak ya. Bu Enden lo, kenapa nggak dikirim Jadi itu yang untuk tadi? latihan saja ya. Ada KP nanti. Nggak bisa. Anda belajar. Insya Allah nanti itu ada keterangannya ini Bapak dan Ibu. Nanti dikasih. Dan minta itunya dong file Google Drive-nya. Kalau udah keluar Jadi, dari Zoom nggak ada lagi. Iya, takutnya Intinya keluar Anda dari Zoom nggak dapat belajar. lagi. Nah, cara belajarnya kayak tadi. Anda lihat di stimulus, Anda lihat di soal, lalu ini untuk mengidentifikasi apa ilmu yang akan Anda tes itu kedalamannya sampai mana. Maka kalau tadi Bu
siapa yang ngasih tentang kependidikan. Nah, itu lihat kata kerjanya, kata kerja di soalnya. Kalau kata kerja di soalnya itu analitis atau apa, itu berarti dalam materinya tentang analisis. Tapi tetap Anda perhatikan betul kita lupa yang ada di modul ya. Itu yang di stimulus itu dibuatkan dalam rangka apa? Dalam rangka mengkondisikan peserta tes yang dites apa yang ilmu apa yang akan dites. Dan tentunya ya memang tentunya bagi yang sudah pernah baca dan pernah membahas, kalau yang belum bahas ya karena itu hanya stimulus, tidak ada jawabannya di situ, karena itu hanya stimulus saja untuk menggiring pikiran dari pembaca, pikiran dari yang menerima tes itu yang akan dites, tahu bahwa degree ukuran ilmu yang akan dites itu ya. Ini sudah jam 14.58, saya jam 3, tidak ada janji. Mohon maaf ya. Ada kirimnya yang tryout. Baik Bapak, terima kasih. Semoga lulus semua nanti ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Informasi dan ilmu yang telah